Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ini pada Selamat pagi. gitu. Pagi. Ada ya orangnya ya berarti ya. Yang mau on cam silakan aja. Aku izin share screen terlebih dahulu. Wait. Oke. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Sayantina Amin. Bisa dipanggil Rosa, bisa dipanggil Ocha. Saya lulusan cukup baru ya, tahun 2023. Jadi alumni Fakultas Farmasi UMS dan apoteker UMS juga. Di sini saya nggak sendiri, ada Kak Wisnu juga. Mungkin Kak Wisnu bisa say hi dulu. Halo semuanya. Oke, thank you Kak Wisnu. Nah, di sini nanti di room ini, di room 3 nanti eh, saya dan Kak Wisnu yang akan sharing dan diskusi bareng teman-teman semuanya. Nah, di sesi pertama ini, mungkin saya dulu ya Kak Wisnu ya. Oke, baik. Disclaimer, mungkin ini saya dan Kak Wisnu ini agak cross itu ya, apa namanya, cross fakultas sama teman-teman. Teman-teman kan basicnya gizi dan kesmas. Nah ini saya tuh basicnya adalah farmasi dan Kak Wisnu basicnya adalah teknik, tapi nggak apa-apa. Em, so far sebenarnya pada saat perancangan karir intinya akan itu-itu aja. Jadi teman-teman nanti kita saling sharing dan diskusi aja di room ini gitu ya. Baik, saya akan mulai. Pada pagi hari ini, saya mengangkat sebuah tema ya, namanya Beyond the Degree, Get Your Prominent Career Path After Graduation. Jadi gimana sih setelah kita selesai, jadi sarjana, graduate gitu ya, kita bisa dapat prominent karir, karir yang baik, karir yang sesuai yang kita inginkan gitu ya. Nah, em, tadi saya sudah perkenalan di awal, nama saya Rosa. Jadi basic saya tuh profesional karir, bidangnya formulation research pharmacist. Jadi saya kerja di salah satu perusahaan swasta multinasional. Basisnya adalah obat ya. Jadi pembuatan atau formulasi obat baru di perusahaan swasta seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau apa berkomunikasi lebih atau saling tukar informasi nanti bisa melalui Instagram dan LinkedIn @rosasayantina_amin. Oke, kita ke next slide. Nah, pada pagi hari ini ada 4 outline yang akan saya sharingkan ke teman-teman semuanya. Yang outline yang pertama itu during college. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan pada saat mahasiswa. Jadi terkait akademik, organisasi, kompetisi, volunteer, internship, atau aktivitas lain yang bermanfaat. Lalu yang kedua itu transition period. Jadi nanti tadi kan Pak Nur bilangnya eh, satu wisuda Senin maunya nggak pengangguran gitu ya. Tapi sayangnya itu in real itu wajar kok. Misalkan ada transition period tuh wajar. Nah ini kalau perspektif saya ya, mungkin nanti Kak Wisnu punya perspektif lain. Jadi ada transition period ini apa yang harus dikembangkan nanti bisa personal branding di situ, kurikulum vitae, sosial media dari LinkedIn, Instagram, TikTok dan lain-lain, serta merancang karir preference. Bisa nggak sih Kak pada saat transition period kita udah kayak akselerasi gitu ya dilakukan during college itu possible gitu. Tapi kalau misalkan kurang kan pas kita kuliah kita banyak disibukkan hal-hal lain ya. Nanti pas transition period itu wajar kalau misalkan teman-teman nge-build ini itu memperbaiki lagi yang hal-hal yang sudah poin-poin ini itu nggak masalah. Lalu yang ketiga itu opportunity and challenges itu self development. Lalu apa saja sih yang bisa kita gali ya dari potensi kita? Lalu yang terakhir itu terkait karir building practice strategi. Praktis di sini bukan yang strategi praktis ya, misalnya
saya ngomong kayak gini terus teman-teman langsung dapat kerja yang spektakuler gitu ya. Tapi teknis ya, jadi kayak strategi teknisnya apa yang harus dilakukan nanti saya akan coba sharing ke teman-teman. Ini em, saya pengen ya di room ini diskusi terbuka, santai aja karena saya dan Kak Wisnu juga ya anggapnya cutting-cutting teman-teman yang bisa teman-teman temui dan teman-teman tanya aja gitu. Jadi harapannya bisa seperti itu. Jadi feel free kalau buat nanya atau diskusi segala macam di chat atau teman-teman mau raise hand langsung open mic gak masalah juga. Oke. Saya akan mulai di outline yang pertama, during college. Nah, subbab pertama adalah akademik. Jadi Mbak Najwa Shihab itu pernah berkata, minimal IPK kalau daftar S2 itu keterima lah LPDP berapa sih? 2,75 gitu. Tapi ada mbak-mbak lulusan UMS nih namanya Mbak Rosa ngomong, if you can optimize your potential to get a better GPA, do it. You will have more opportunity. Nah, tapi sayangnya variabel kehidupan tuh sangat complicated ya. Gak semua orang punya pemikiran mau S2. Gak semua orang punya opportunity untuk S2. Gak semua orang juga punya resource untuk S2. Jadi resource tuh ya baik waktu, dana, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di akademik ini, teman-teman sudah berupaya semaksimal mungkin gitu ya. Kalau bisa kumlot, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya dioptimalkan sebaik mungkin gitu ya. Karena beberapa kali tuh saya menemui contoh, misalkan ini kan dari Gizi sama Kesmas. Nggak tahu kenapa ya, pasti ini kebanyakan cewek ya. Kayak kalau menurut aku ya, menurut saya di kesehatan tuh kebanyakan cewek Mas Wisnu gitu. Jadi dan mayoritas gitu ya, mayoritas sipil di negara ini cewek apalagi pasti pengennya jadi PNS dong gitu, mayoritas. Dan kalau misalkan either PNS pun dia jalur kumlot itu ada sendiri gitu. Dan apabila mau ke swasta, itu GPA biasanya tuh saya pernah juga menemui ada sih beberapa kayak apa namanya industri ataupun perusahaan itu yang GPA-nya minimal misalnya 2,9. Tapi ada juga saya pernah menemui GPA-nya tuh 3,25. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan bisa optimize GPA ini, berarti kan opportunity akan semakin lebar seperti itu. Atau mungkin nanti Mas Wisnu atau teman-teman punya perspektif lain ya, nggak apa-apa juga. Nah, terus yang kedua itu ada organization. Sebenarnya ini banyak juga ya opini terkait organisasi. Dulu itu saya organisasi juga, ada organisasi eksternal dan organisasi internal. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa organisasi sudah tidak relevan gitu ya. Tapi menurut saya pribadi, organisasi ini ada poin-poin added value yang bisa diambil. Dengan catatan kita harus determine the organization. Kita harus memilih organisasi yang required. Required ke siapa? Ke diri kita gitu. Kira-kira yang kita butuhkan organisasi seperti apa? Pada saat saya mahasiswa UMS, itu di S1 saya terjun di dua organisasi, organisasi eksternal dan organisasi internal. Organisasi internal saya ambil Research and Development. Jadi RMC, sorry, Research Management Center Farmasi UMS. Karena basicnya tuh saya suka penelitian, makanya saya terjun di komunitas riset ibaratnya gitu. Nah, karena saya berencana karir path saya tuh akan di industri, akan di company, dan saya butuh nih apa namanya informasi-informasi networking dan lain sebagainya. Akhirnya saya terjun di eksternal yang dimensi universitasnya tuh banyak gitu. Jadi sangat-sangat multi university gitu. Nah, untuk apa sih gitu kan berorganisasi? Karena bisa networking, corporation and social skill ya. Jadi nanti dari organisasi ini tuh biasanya HR itu atau user juga menilai oh ternyata orang ini bisa nih bekerja sama dengan tim kayak gitu. Terus decision making ini juga dibutuhkan pada saat kita ada permasalahan apa yang harus dilakukan. Leadership, emotional management ini juga penting, komunikasi juga. Emosi manajemen tuh kayak kayak gini contohnya. Misal teman-teman lagi bad mood nih. Terus teman-teman marah ke semua orang yang ada di sekitar. Aku nggak mood nih, nggak usah ngomong ya sama saya gitu. Nah ini dipertanyakan nih emotional manajemennya seperti apa gitu. Atau eh,
aku saya nggak mau ngomong lah karena saya lagi nggak mood gitu. Nah, itu juga emotional management harus direview lagi. Nah, ini biasanya di organisasi emotional management akan dilatih. Lalu komunikasi skill juga, gimana sih cara kita berkomunikasi ke orang sepantaran, orang yang lebih tua dengan background pendidikan yang berbeda-beda. Nah, di sini communication skill juga dilatih gitu ya. Lalu menurut saya pribadi ada big data di organisasi karena pada saat kita di organisasi kita akan ketemu banyak orang dengan banyak background pendidikan, sifat dan sebagainya. Itu bisa menjadi data untuk kita di suatu hari nanti. Oke. Nah, during college selain dua itu ada juga competition. Jadi dulu alhamdulillahnya saya tuh dapat apa namanya kesempatan ya, dapat kesempatan beruntung juga bisa ikut kompetisi. Itu sebenarnya bukan pure kompetisi, itu exhibition sejujurnya, exhibition dan competition di Malaysia, dan beberapa mendapat award ya, award dan reward juga. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa mengoptimalkan potensi menggali lagi, itu bisa juga ikut kompetisi di berbagai bidang. Nah, kalau misalkan bidang yang saya ikutin tuh di penelitian. Nah, kenapa sih harus berkompetisi dan edit value-nya apa? Nanti bisa jadi experience, portofolio ya. Nanti kan endingnya, kenapa sih during college itu penting ya untuk menulis CV dan LinkedIn, goals-nya itu aja sebenarnya untuk personal branding. Nah, kalau yang during college ini nggak ngapa-ngapain, ya nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan hal-hal ini, nanti pertanyaannya adalah mau ditulis apa portofolio kita dan personal branding apa yang mau kita bangun. Nah, PR-nya nanti di situ. Experience dan portofolio, testing and improving skill. Kadang-kadang sebagai mahasiswa bingung ya, skill saya tuh di mana ya Kak sebenarnya? Saya bingung. Nah, dengan competition ini bisa juga sih melihat skill kita tuh di mana. Terus optimizing and recognize self potential ini juga bisa mengoptimalkan ya potensi diri, award dan reward namanya mahasiswa pada saat itu kita em, ada mungkin sebagian orang yang sudah punya income ya, tapi mungkin banyak gitu yang tidak memiliki income selain dari beasiswa orang tua atau beasiswa lainnya. Nah, dari competition ini beberapa kali ada, kalau misalkan beruntung gitu ya, ada award dan rewardnya. Terus cultivate mental resilience ini untuk mempertangguh mental juga ikut kompetisi gitu. Lanjut, ada volunteer. Nah, volunteer ini gunanya apa? Volunteer itu ada banyak ya, mungkin kayak KKN gitu, atau bisa ikut PHP 2D, atau bisa ikut proyek-proyek dosen, pengabdian, dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, ini juga bisa dilakukan. Kenapa? Karena ada poin-poin yang bisa diambil. Nah, seringkali teman-teman juga sering dengar ya, kayak apa hashtag kabur aja dulu dengan berbagai macam plus minusnya. Cuman kalau misalnya teman-teman bisa ikut volunteer, nanti akan tumbuh latihan menumbuhkan love the motherland. Kita bisa cinta sama tanah air kita, bisa lebih impactful, empati dan caring gitu ya. Terus analyze the problems society. Nah, kalau misalnya kita ikut volunteer, kita akan mudah untuk menganalisa problem-problem sosial. Nah, ini cocok nih untuk teman-teman yang pengen jadi entrepreneur. Nah, entrepreneur kan harus pandai ya menganalisa permasalahan, kebutuhan pasar gitu ya. Lalu social literate. Literasi sosialnya akan berkembang kayak gitu. Harapannya pada saat kuliah ikut volunteer itu hal-hal kayak gini bisa kita miliki. Lanjut internship. Nah, ini internship sebenarnya golden ticket untuk bisa karir path yang lebih cemerlang. Jadi, misal teman-teman ada yang sukses nih di Magenta, di BUMN atau dimanapun, udah pernah nih magang di situ. Jujur, itu adalah golden ticket. Jadi, untuk teman-teman bisa ngelanjutin jenjang karir ke situ itu kalau perspektif aku ya mungkin 70-80% gitu. Jadi golden ticket banget lah kalau misalnya udah magang di tempat terkait. Jadi kalau misalkan bisa mengupayakan internship di tempat yang teman-teman pengen upayakan gitu. Lalu mengembangkan technical skill. Jadi skill-skill teknis akan dikembangkan di sana. Determining self potential kita juga akan melihat nah pada saat saya tuh internshipnya itu karena apoteker ya. Pendidikan apoteker tuh kebanyakan isinya adalah internship. Jadi internship di industri, internship di rumah sakit, internship di apotek.
internship di PBF, pedagang besar farmasi atau distributor obat. Nah, sehingga pada saat saya internship, saya bisa menganalisa, oh kayaknya saya lebih cocok di industri farmasi deh. Oh, kayaknya saya kurang minat deh di rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, dan juga potensial for direct recruitment. Nah, ini bener-bener beneran gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya teman-teman bisa internship di situ, sangat potensial untuk di direct recruitment. Jadi habis selesai internship langsung join di company ini ya gitu. Karena kita udah tahu nih kinerja kamu gimana, technical skill kamu gimana gitu. Nah, lalu yang terakhir Kak, kalau misalkan ini kebanyakan semester berapa ya teman-teman ya? 2, Kak. Semester 2 ya? Oke. Selain semester 2 ada lagi? Semester 2 aja? Semester 6, Kak. Oh, ada semester 6, oke. Nah, jadi em, kalau yang semester 2 perjalanan masih panjang. Jadi tadi yang saya sampaikan mungkin bisa di apa gali lagi dan bisa diupayakan. Semester 6 juga masih bisa. Tapi kalau misalkan Kak kayaknya udah sibuk banget nih dan saya sudah melewati banyak masa-masa itu dan kayaknya saya belum bisa nih Kak untuk melakukan berbagai hal itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bisa melakukan other beneficial activity. Teman-teman bisa melakukan hal lain. Untuk sebenarnya goal saya tuh buat ngisi CV sama LinkedIn udah itu top. Dan untuk personal branding udah gitu aja. Nah, apakah CV, LinkedIn dan personal branding lain hanya bisa ditempuh dari tadi yang saya sampaikan? Enggak. Teman-teman bisa ikut project-project dosen, teman-teman bisa ikut seminar, bisa ikut training, dan lain sebagainya. Misalkan Gizi mau ambil kursus buat apa namanya kayak konsentrasinya misalnya makanan sehat atau konsentrasinya untuk diet-diet spesifik sampai punya sertifikat, ya itu bagus juga gitu. Atau eh, misalkan punya kursus teknologi pangan untuk pengembangan apa segala macam. Nah, itu juga nggak apa-apa gitu, bisa ditulis juga. Jadi kalau nggak em, belum bisa melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan, bisa ada alternatif lain. Nah, kalau dulu evaluasi dari saya pribadi itu ya ini, other beneficial activity itu nggak saya lakukan gitu. Kayak misal ikut course formulasi, ikut course apa gitu kan, sertifikat apa itu saya terlewat di situ. Nah, karena ya itu pada ini alhamdulillah ya UMS sudah mencoba apa ya melakukan hal-hal gebrakan yang lebih baik, ada alumni sharing kayak gini. Kalau dulu saya pribadi tuh reach out sendiri ke cutting, reach out sendiri ke cutting, nyari cutting kanan kiri, bahkan dari berbagai universitas kayak Kak, tolong coach aku dong, tolong dong review LinkedIn aku, tolong dong review CV aku, terus kayak saya kurangnya di mana, perusahaan apa yang harus saya offer gitu-gitu. Nah, sekarang ada ini, harapannya bisa menjadi jembatan buat teman-teman semuanya. Lanjut. Wait. Oke, selanjutnya ada transition period. Jujur, pada saat saya kuliah sudah melakukan hal yang optimal, tetap transition period itu ada. Jadi kalau misalkan dari saya itu pengumuman kelulusan, bukan pengumuman, pengumuman kalau misalkan di apoteker itu saya kurang tahu kalau di Gizi sama di Kesmas. Jadi ada kayak standar nasional apoteker. Jadi itu kompeten atau tidak kompeten. Kalau misalkan dari situ saya tuh gap hampir kurang lebih tuh 5 bulan. Lalu dari saya tuh disumpah sampai mendapat kerjaan itu around 3 bulan. Jadi ada transition periodnya. Kalau misalnya teman-teman bisa yang tadi kayak Pak Nur bilang ya, dari yang Sabtu lulus terus Senin kerja itu luar biasa. Kalian hebat, nggak apa-apa. Dan kalau misalkan ada transition period itu juga tidak masalah gitu, bisa dioptimalkan. Nah, transition period ini bisa dimulai juga dengan apa? Personal branding. Personal branding itu apa sih? Ya, branding is what people say about you when you are not in the room. Jadi, em, personal branding itu apa yang orang lain katakan kalau tidak di hadapan kita, gitu. Gak di hadapan kita. Em, dan personal branding itu bisa dari mana sih? Ya, biasanya dikaji dari value, personality, passion, terus alasan kita ya, expertise. Misalnya kayak saya kan expertise di bidang formulasi obat gitu ya.
terus story, message, positioning. Nah, hal-hal kayak gini yang membentuk personal branding. Lalu, salah satu personal branding, jadi kan personal branding tadi itu kan aspek-aspeknya. Lalu, mendeliver personal branding itu dengan apa? Nah, salah satunya bisa dengan kurikulum vitae. Ini contoh kurikulum vitae saya. Jadi usahakan CV itu bentuknya ATS. Selalu menggunakan ATS karena sekarang HR tuh pakainya search engine ya. Jadi pakai keyword-keyword yang relevan sama posisi yang kita lamar gitu. Nah, kayak gini ada personal statement itu biasanya describe ourselves according according to appropriate personal branding. Jadi CV itu sangat spesifik. Misalkan saya pribadi mau daftar R&D. Jadi CV untuk R&D di perusahaan ini ada sendiri. Misalkan saya mau daftar misalkan QC di perusahaan ini, ya itu nanti CV-nya beda lagi, personal statement-nya beda lagi gitu. Jadi sangat-sangat apa ya, sangat-sangat spesifik dan harus di custom per masing-masing em, rekrutmen gitu. Ini saya bangun CV ini buat CV Research and Development Formulation Staff. Jadi bahasannya ke sana. Nah, bisa ada describing, lalu ada ngomongin education dan achievement during college. Jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah sampai TK gitu ya, nggak usah. Ya udah selama siswa maksimal banget SMA tipis-tipis lah, nggak apa-apa. Yang penting-penting aja gitu. Yang linier sama rekrutmen yang teman-teman mau apply gitu. Nah, habis itu ada experience. Nah, tadi kan saya ngomong ya kalau misalkan saya internship di berbagai tempat, di rumah sakit, di apotek, bla bla bla. Tapi kan CV ini saya buat untuk company, R&D company formulasi. Ya udah berarti experience yang dimunculkan yang relevan gitu. Mau daftar R&D formulasi di rumah di apa company di perusahaan farmasi gitu. Atau teman-teman yang misalkan gizi mau ngelamar di rumah sakit, teman-teman pernah magang katakanlah di Yellow Fit Kitchen, ya itu masih relevan ya, sama-sama pegang handling makanan. Atau kalau misalnya di farmasi kan kadang ada gap, misalnya di satunya di apotek, satu di rumah sakit. Sorry, apotek satunya di industri. Nah itu gapnya terlalu jauh, makanya kita harus pilih experience yang relevan. Lalu ada project research. Nah ini sebenarnya terserah mau diisi apa. Yang penting itu linear. Misalkan kayak project research pas teman-teman praktikum atau kursus spesifik yang teman-teman ikutin. Tapi kalau bisa, CV itu penjelasannya singkat, padat, jelas, dan ada parameter spesifik yang bisa diukur. Itu akan lebih baik. Lalu ada supporting data lain, misalnya kayak TOEFL dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini untuk CV. Nah, harapannya teman-teman nanti ada kan setelah sharing ini, nanti ada coaching juga. Harapannya teman-teman bisa ikut coachingnya. Karena kalau coaching nanti, misalnya saya sama Adinda gitu ya, ya udah em, person to person gitu. Jadi Dinda dan saya doang gitu untuk nge-review CV, mencari career path dan lain sebagainya itu apa ya namanya? Ya hanya berdua aja gitu. Jadi lebih intimate gitu. Nah, kalau di sini sharing jadi sifatnya general. Lalu, nah, salah satu media untuk personal branding selain CV itu ada LinkedIn ya. LinkedIn, nah LinkedIn ini juga jujur saya pribadi cukup telat tahu LinkedIn. Saya tahu LinkedIn baru pas sudah lulus di transition period itu sangat 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 tidak boleh diikutin. Jadi pada saat saya transition enggak deh. Pada saat saya masih pendidikan profesi, saya nge-reach out teman saya, dia sudah punya karir yang bagus. Saya chat, saya kontak dia. Kok kamu bisa dapat company ini? Caranya gimana? Kamu build CV, kamu build LinkedIn, Cak. Caranya gimana? Dia ngebimbing aku satu-satu, bla bla. Setiap poin dia bantuin kayak gitu. Ya itu saya pribadi nge-reach out. Jadi pada saat ada coaching dan sharing ini, harapannya ini semua bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, untuk LinkedIn ini juga sebenarnya ada em, apa namanya? Tips dan trik tersendiri ya. Kalau di LinkedIn itu intinya semakin komplit semakin baik. Semakin komplit informasi strategis yang teman-teman tampilkan semakin baik. Kalau CV tadi kan dia kayak gimana ya? em, Spesifik ya, mau masuk ini jadi dipilih-pilih mana yang relevan. Kalau LinkedIn semuanya tulis aja.
experience yang teman-teman pernah lakukan. Nah, ini eh, LinkedIn ini bentuknya kayak Facebook. Jadi nanti ada kayak di homepage awal ini mendeskripsikan kita. Jadi nama ya, terus pekerjaan di mana, alumni mana itu ada. Kan saya sekarang kerja di Mega Life Science Indonesia. Nah, departemennya Research and Development. Nah, ini juga ada connection dan followers. Ini penting ya. Teman-teman upayakan followersnya tuh, connectionnya tuh 500 plus plus. Jadi kayak dulu saya tuh kejar target kayak sehari nge-add-in 10 orang, 10 orang kayak itu. Tapi nggak boleh banyak-banyak, nanti ke ban. Jadi kayak sehari 10 lah. Nah, di LinkedIn ini ada beberapa aspek, ada introduction, experience, education, license and certification, skill, recommendation, course, honor, language, organization, patent, publication, project, test score, volunteer and work experiences. Nah, ini bisa diisi di situ semuanya. Semakin komplit, semakin baik, kayak gitu. Mau dari kepanitiaan, mau misalkan kayak project-project praktikum tuh bisa, mau seminar, mau teman-teman sharing juga nggak apa-apa juga. Nah, selain LinkedIn, di zaman saat ini itu ada sosial media lain untuk personal branding. Bisa lewat Instagram dan TikTok. Teman-teman bisa follow Instagram dan TikTok aku. Ya, nah di sini Instagram sama TikTok itu sebenarnya berbeda ya sama LinkedIn. Nanti saya akan jelasin lah apa perbedaan, purpose dan lain-lain dari ketiga media sosial ini. Itu sama-sama medsos sebenarnya. Cuman purpose-nya yang berbeda. Tapi harapannya teman-teman bisa hati-hati ya bermain sosial media karena di situ personal branding, value teman-teman kelihatan, personality kelihatan, passion kelihatan, expertise kelihatan, message positioning tuh kelihatan semuanya. Jadi apa yang kita post, apa yang kita quotes, apa yang kita note di situ semuanya terbaca. Personality kebaca dan lain-lain tuh kebaca. Makanya em, apa ya concern ke value-value apa ke poin-poin ini buat ngebangun personal branding tuh harapannya bisa dilakukan. Dan kalau misalkan teman-teman pengen menginfluence, pengen jadi influencer gitu ya, bisa juga ditempuh secara konsisten. Kayak tadi LinkedIn, TikTok, Instagram dan lain sebagainya tuh memang PR banget sih buat garap satu-satu gitu ya. Kalau bisa sehari kita bikin journaling di LinkedIn gitu, tapi emang berat jujur. Tapi harus ditempuh gitu. Lanjut, nah ini apa sih bedanya LinkedIn, Instagram, dan TikTok? Primary purpose-nya tuh berbeda. LinkedIn itu diciptakan untuk professional professional networking, untuk job research, career development. Nah, ini sangat penting LinkedIn gitu. Nah, tapi zaman sekarang tuh kalau misalkan kerja, pasti disuruh melampirkan Instagram dan sosial media lainnya, misalnya Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Itu untuk apa? HR tuh butuh tahu nih, teman-teman tuh personalnya tuh gimana gitu. Jangan-jangan teman-teman suka bully. Jangan-jangan kita suka berkata rasis, sara, dan lain sebagainya. Nah, itu kan pasti recruiter juga tidak mau ya dapat apa namanya kandidat-kandidat yang seperti itu gitu. Jadi primary purpose-nya berbeda. Habis target audiensnya juga berbeda. Terus kayak misal kalau di LinkedIn tuh profesional, job seeker, bisnis, recruiters gitu ya. Kalau Instagram tuh general audience, banyak orang gitu ya. Ngomongin influence, bisnis gitu ya. Di TikTok juga sama mirip-mirip kayak gitu. Terus tipe kontennya juga berbeda. Kalau LinkedIn lebih ke artikel, terus karir update. Nah, biasanya kalau buka LinkedIn itu emang agak shock ya. Ini kalau misalnya buka LinkedIn itu sekarang kayak wow wow gitu aja terus kerjanya ya. Karena ya update karir manusia-manusia itu di sana semua ya gitu. Jadi kadang-kadang suka wow apa yang bisa saya lakukan lagi ya untuk improvement karir ya pada saat update LinkedIn itu. Kalau Instagram ya lebih ke foto, video, reels gitu-gitu ya. Sama kayak TikTok juga. Nah, setiap dari sosial media ini punya best for-nya. Jadi kalau LinkedIn best for-nya ya career growth bagus, job hunting bagus. Nah, untuk Instagram, untuk jadi influencer marketing bagus. TikTok juga sama. Karena nggak bisa ya zaman sekarang kayak eh, dipastikan semua orang yang ada di sini ya 41 orang harus terjun ke profesional karir gitu kan nggak semuanya pengen kayak gitu ya pengen ada yang jadi entrepreneur pengen jadi ada yang influencer dan lain sebagainya jadi
ya sesuaikan kebutuhan. Terus ada tone dan style-nya juga beda. Kalau LinkedIn lebih ke formal, kalau Instagram, TikTok tuh lebih ke kreatif, estetik, personal gitu ya. Lanjut, career preference. Nah, setelah kita mengenyam pendidikan beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Setelah kita lulus di wisuda, akan ada berbagai macam pilihan karir. Ini yang paling umum adalah further study, entrepreneur, dan professional skill. Umumnya tuh kayak gini gitu. Dan setiap dari poin-poin ini, itu ya ada latar belakangnya, ada visi misinya, ya terserah nggak apa-apa. Itu preference masing-masing individu. Tapi yang umum, umum banget, itu professional karir jujur ya. Tapi dari setiap ini tuh ada strateginya masing-masing. Kayak misal mau lanjut studi, berarti kalau mau ceritanya jadi dosen ya, itu ya emang harus further study, nggak ada pilihan lain gitu kan, harus S2 gitu. Atau pengen jadi researcher gitu ya, dan lain sebagainya itu harus further study juga, pengen kerja di BRIN misalkan. Nah itu berarti kalau misalkan mau lanjut studi, apa yang harus dipersiapkan ya, ya records balik lagi ke akademiknya harus oke, gimana cara nyari scholarshipnya juga, terus research preparationnya kayak gimana. Terus yang kedua, kak aku kayaknya mau jadi entrepreneur gitu. Kalau entrepreneur tuh ya apa? Strong idea bisnisnya harus oke gitu ya. Financial planning dan lain sebagainya berarti harus disiapkan juga. Nah, kalau misalkan mau professional karir juga tidak mudah juga sama gitu. Nge-build personal branding, CV-nya, LinkedIn-nya, terus strategi buat kita ngelamar pekerjaan seperti apa kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini harus diperhatikan dan dipilih sesuai apa ya? Ya sesuai goals masing-masing dari kita. Oke, lanjut ke opportunity and challenges. Nah, di dalam buku Rich Dad Poor Dad, mungkin teman-teman udah banyak yang baca, by Robert Kiyosaki, itu dia ngomongin kuadran kehidupan atau cash flow kuadran. Cash flow kuadran ini jadi itu cara untuk kita generating income, ya. Untuk kita mendapatkan cara mendapatkan income itu ada banyak. Ada 4 kalau dari apa dari preferensi Robert Kiyosaki itu ada 4. Employ, kita jadi karyawan, kayak office worker, teacher, manager, government employees, itu masuk ke karyawan, kuadran pertama. Terus yang kedua self-employ, kita jadi influencer, kita jadi praktisi aktif, kita nge-build small business dengan tenaga kita gitu ya. Itu namanya self-employ. Terus kita punya bisnis yang udah running by system gitu ya. Atau yang keempat itu investor. Kita main saham, kita main obligasi dan lain-lain. Itu permainan apa ya? Permainan modal ya. Itu bisnis modal. Jadi modalnya harus sangat-sangat mencukupi untuk modal ini bisa bekerja untuk kita. Itu investor. Jadi 4 kuadran ini harapannya bisa diupayakan untuk menjadi finansial stabil atau bahkan financial freedom dan lain sebagainya. Em, ya, begitu. Oke, ini adalah career building practice strategi. Nah, harapannya ini strategi untuk teman-teman bisa milih karir, khususnya profesional karir. Karena sekarang yang saya gelutin baru di kuadran pertama, baru di employ. Saya baru sebagai karyawan dan tipis-tipis jadi self-employ, kayak misal ngajar gitu ya. Atau saya ada set job lain, itu self-employ. Baru di tahap kuadran 1 dan 2 yang saya kerjakan. Nah, harapannya kita semuanya bisa mengambil di kuadran ini gitu ya. Nah, ini saya ngomong di kuadran pertama sebagai employ. Bingung Kak mau kerja di mana gitu ya. Kalau gizi, saya punya sepupu gizi, dia PNS di puskesmas. Ada juga di rumah sakit, bisa juga di company ya. Sekarang kan kayaknya healthy food lagi marak banget gitu. Nah itu cara milihnya gimana? Ya harus tentukan visi dan misi serta goals kehidupan kita tuh mau apa. Lalu harus dibangun juga CV, kurikulum vitae dengan spesifik, dengan baik gitu. Terus juga LinkedIn.
LinkedIn-nya dibangun dari sekarang. Terus pelajari juga perusahaan-perusahaan yang mau dilamar, dipelajari juga departemennya juga. Jangan sampai misal nih udah masuk ke rumah sakit misal, udah masuk ke rumah sakit jadi gizi di rumah sakit atau di puskesmas loh. Kok ternyata kerjaannya seperti ini ya. Saya nggak apa namanya nggak cocok gitu, saya nggak tahu kalau kerjaan di rumah sakit ternyata kayak gini kan tuh lucu gitu, kenapa nggak tahu, harusnya kan tahu, harusnya dipelajari dulu dong kerjaan gizi di rumah sakit itu seperti apa gitu harapannya. Oh ternyata kok di rumah sakit tuh em, company modelnya tuh begini ya, saya nggak tahu kalau harus ada shift dan lain sebagainya. Loh kok nggak tahu gitu, itu big question, harusnya dipelajari dulu kayak gitu. Terus apply many locker as soon as possible. Kalau bisa apply sebanyak-banyaknya. Banyak itu berapa? 100 kalau perlu. Sehari teman-teman apply 10, 10, 10. Jadi em, harapannya bisa dioptimalkan gitu pada saat apply. Jujur, dulu saya tuh apply hampir 70-an perusahaan. Bayangin 70-an untuk mendapatkan apa yang menjadi visi, misi dan goal saya. Jadi ya udah kalau misalkan belum 100 ya belum banyak intinya gitu. Terus ini juga penting, the first year of work is generally the foundation of career. Itu nggak tahu ya kalau masih gimana. Kalau menurut saya pribadi itu 1 tahun karir itu pondasi. Misalkan dari segi salary, dari segi kayak misal sekarang kan saya di formulasi obat industri farmasi. Nah, kemungkinan besar karir-karir ke depannya saya tuh ya relate ke situ aja tentang riset, tentang riset, tentang formulasi, kayak gini sharing kayak gitu. Nggak jauh-jauh dari situ. Biasanya kayak gitu. Karena setahun ini saya membangun karir kayak gitu. Jujur saya baru pengalaman setahun bekerja. Jadi satu perusahaan ini aja. Ini saya dapat ini juga dari reach out cutting, kakak tingkat. Kakak tingkat ngasih tahu gitu, Ocha, setahun pertama kamu kerja, pekerjaan pertama yang kamu apply, yang kamu dapatkan, salary yang kamu dapatkan itu pondasi kamu gitu. Untuk melompat ke yang lebih tinggi, yang lebih tinggi lagi, biasanya akan connected ke yang tadi, yang pertama itu. Oke, teman-teman ini bisa mulai kalau ada pertanyaan langsung di chat juga nggak apa-apa ya. Nah, ini yang summary-nya. Ada 3 poin yang teman-teman bisa sangat-sangat headlight. Itu personal ya, personal. Ini personal. Itu good salary, sportive environment, sama near family. Kalau misalkan ada 2 dari 3 ini, ambil kerjaannya. Kalau ada 2 dari 3 ini, ambil. Dia good salary, ya support, environment supportive, nggak toxic gitu, tapi jauh banget dari keluarga, is okay, nggak apa-apa. Tapi dia udah nggak good salary, environment yang nggak oke, jauh lagi dari keluarga, itu pertimbangan kembali gitu. Jadi 3 poin utama selain ada banyak bla bla yang harus dipersiapkan, umumnya untuk menentukan karir itu 3 itu: good salary, supportive environment, sama near family, mungkin itu. Nah, yang terakhir yang bisa saya sampaikan, ini juga quotes ya dari saya. Apabila tujuan hidup hanya bahagia, alangkah naifnya. Dari semua ini, sebenarnya apa sih life goals tuh ya kan? Kalau cuma kebahagiaan di dunia hanya itu bisa direview lagi. Maksudnya harapannya yang menjadi variabel dominan pada saat kita memilih karir dan menentukan goals, visi misi kehidupan, alangkah lebih baiknya itu kayak terkait impact, terkait kebermanfaatan, terkait em, apa ya, agama, ya hal-hal seperti itu yang harusnya lebih dominan daripada hanya saya bahagianya di sini, yang berbau-bau bahagia dan dunia kayak gitu, ya kehidupan gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati menentukan visi misi dan goals hidup. Mungkin sekian dari saya, terima kasih banyak. Em, saya tutup aja ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, next session. Oke, next sessionnya bisa Q&A aja. Ada yang mau ditanyain dari teman-teman semuanya? Ada nggak nih? Boleh nggak apa-apa nanya aja. Gimana, ada? By chat boleh. Atau langsung ngomong juga nggak masalah. Ada mau ditanyakan?
Ada tanya ya dari siapa nih namanya? Sorry, nggak kebaca. Dari Dwi Nur Afifah, Kak, apakah bisa apply magang lewat LinkedIn? Em, bisa banget. Ini apa namanya? Dwi Nur bisa on mic gak? Dwi Nur. Dwi Nur, Bisa, Kak. Dwi Nur semester berapa? Masih semester 2. Oke, semester 2 udah punya LinkedIn. Sudah. Oke, udah punya LinkedIn, connection-nya udah berapa? Masih di bawah 50 sih, Kak. Masih 250, oke. Nah, Ya. bisa Dwi, banyak banget informasi, gak cuman kerjaan aja di sana. Ada seminar gratis juga, terus ada tadi kamu naik magang, itu banyak banget di LinkedIn gitu. Harus pakai LinkedIn. Jadi, Dwi, mau magang di mana? Coba bilang. Di perusahaan, rumah sakit, atau mana? Pengennya di industri pangan. Industri pangan, oke. Jadi sekarang tugasnya Dwi adalah nyari cutting-cutting atau siapapun itu yang kerja di industri pangan. Dwi konekin sebanyak-banyaknya orang-orang itu, khususnya yang HR-nya ya. Nah, nanti dia akan ngasih informasi lewat LinkedIn itu. Jadi nanti muncul di home kamu. Sorry, muncul di beranda kamu gitu. Paham nggak, Dwi? Iya, paham, Kak. Jadi kamu menentukan koneksi juga harus spesifik gitu ya. Kayak harus connect-connect. Oh, saya pengennya kerja di industri pangan. Ya udah, koneksinya ke hal-hal itu dulu gitu. Gitu ya, Dwi ya. Ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kak, kalau udah nganggur 2 tahun masih ada kesempatan nggak sih? Namanya kesempatan pasti akan ada ya. Cuman emang gini, em, gap. Ini kan masuknya ke gap ya. 2 tahun itu pasti akan ditanyakan. Yang penting tuh bisa apa ya? Komunikasi tadi dan personal branding, delivernya harus tetap baik. Ya, selama 2 tahun itu yang nganggur itu harus ada kegiatan lain. Misalkan teman-teman ambil course, teman-teman ngambil seminar, atau teman-teman melakukan hal-hal kebermanfaatan lainnya. Dan bisa dituliskan sebagai portofolio. Jadi masih ada kesempatan kok, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ada gap kayak gini, itu terkadang pokoknya isi portofolio dulu gitu. Fitri bisa on mic gak? Fitri ya yang nanya. Bisa, Kak. Hmm. Gitu ya Fit ya. Bisa dipahami nggak Fit? Ya bisa aja Fit. Ada potensi, ada kesempatan pasti akan selalu ada kalau diusahakan. Gitu ya Fit ya. Iya, Kak. Soalnya kan waktu saya kan jurusan kesehatan masyarakat ya. Ini jurusan kesehatan masyarakat juga nggak? Kurang paham nih. Ada nggak yang selain Fitria yang kesehatan masyarakat? Oh, ini roomnya untuk kesehatan masyarakat setahu saya. Iya, ada nanti. Ada, dia Sama di aku ada ya. prodi benar. Ha. Hmm. Gimana Fit? Iya, soalnya kan waktu itu tuh bingung mau kerja di mana Oke, gitu kan. oke. Terus ada sih kayak kerjaan tapi bantuin orang tua gitu loh, bisnis gitu. Hmm. Itu bisa nggak ya, Kak, kalau misalkan ditulis? Nah, itu relate gak sama yang kamu pengen goals kamu? Fitri pengennya kemana? Ke Smas tuh. HSE, Kak. Hah? HSE. HSE? K3. K3. Kamu udah punya sertifikat K3 belum? Udah. Nah, ya hal-hal yang relate. Nanti Kak Wisnu kayaknya lebih gimana Kak Wisnu? Ya, nanti sama aku aja ya. Nanti sama Kak Wisnu ya soal K3 ini. Nah, sebenarnya bisa-bisa aja nanti kalau harus relate sih sejujurnya. Kalau misalnya emang pengennya K3 harus course, harus apa segala macam yang relate dengan K3 itu yang kamu tampilin gitu. Gitu ya Fit ya? Oh, oke, Kak. Siap. Hmm. Makasih. Oke, nanti akan didalami lagi sama Kak Wisnu. Selain itu ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Bisa by chat atau langsung on mic juga. Ada. Nggak usah malu-malu. Sudah, ini aja. Ada lagi. Baik. Kalau belum ada, mungkin lanjut ke sesi 2 aja ya. Ke Kawisnu aja. Nanti mungkin di akhir kita bisa diskusi lagi. Seperti itu. Oke. Saya serahkan ke Kawisnu. Silakan. Eh,
Langsung aja ya kita mulai ya. Di sini saya coba. Apakah sudah kelihatan teman-teman semua? Belum Kak Wisnu. Nah, lanjut aja ya. Perkenalkan semuanya. Saya Insinyur Wisnu Kusumawardana. Sekarang jabatan saya sebagai aduh Kak sinyalnya. Wisnu, sorry, putus-putus. Teman-teman putus-putus juga nggak ya? Putus-putus, Kak. Iya kan? Kak Wisnu Iya, sinyalnya Kak. deh ini kayaknya. Masuk ya. Mungkin off cam kali ya, off cam. Halo, udah belum ya? Udah sih Kak, coba. Ya, aku coba aja ya. Oke. Apa mau aku bantu share screen Kak? Ya. Udah belum ya? Jujur masih putus-putus Kak Wisnu. Mau Cak, udah Wait, ya. belum ya? Kak, sorry putus-putus. Mungkin bisa dikasih ke aku Kak gitu PPT-nya, biar aku bantu share screen. Nanti Kakak bisa ngomong gitu off cam atau bisa lewat HP aja. Ya, udah ya. Thank you Kak Uca. Ya, teman-teman semua, saya Wisnu Kusumawardana, sekarang sebagai safety officer di salah satu anak perusahaannya Harita, Jiko Dolong Mega Betowi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman saya ya. Saya nggak banyak-banyak juga pengalaman lulusan tahun 2019, jadi lumayan ada lah sedikit yang bisa saya bagikan. Semoga bisa dipakai nantinya ke depannya buat teman-teman semua. Boleh next Kak? Ya, kita lanjut ke pendidikan ya, teman-teman. Pendidikan saya, alhamdulillah kemarin baru selesai lulus profesi insinyur PPI di Universitas Muslim Indonesia di Makassar tahun 2024 sampai 2025. Setelah itu S1 saya di Teknik Industri UMS angkatan 2014 sampai 2019 ya. Agak lama memang saya tamatnya 5 tahun. Ada hal-hal lain yang saya ikuti sebelumnya. Untuk organisasi, ada beberapa organisasi baik itu di kampus yang saya ikuti mulai dari himpunan,
sampai Ikatan Mahasiswa Teknik Industrinya. Sekarang saya juga ikut di Ikatan Sarjana Manajemen Teknik Industri Indonesia sebagai pengurus di sana. Jadi masuknya pengurus nasional. Boleh next, Kak? Sertifikat atau keahlian yang saya punya semuanya di sini mulai dari K3 umum Kemenaker dari tahun 2019 saya sudah punya. Habis itu SHE pertama dan plus dari PAMA tahun 2022, personal lockholder dari KPC 2022, isolasi 2022. Selanjutnya saya mengambil POP pengawas operasional pertama BNSP tahun 2023, petugas P3K BNSP juga 2023, dan TOT ya teman-teman. Ini masih ongoing, masih ikut pelatihan juga, kemungkinan bulan depannya asesmen untuk kelulusannya. Lanjut, Kak. Ini pengalaman ke saya teman-teman, ada beberapa yang melenceng emang awalnya. Saya lulus tahun 2019, alhamdulillah itu memasuki musim pemilu, yang dimana ketika musim pemilu, teman-teman mesti sadar banyak perusahaan yang membuka lowongan itu minimalis dalam tanda kutip, karena ditakutkan ketika pergantian presiden ada hal-hal kebijakan yang akan berganti pada tahun tersebut. Makanya di tahun-tahun pemilu itu sedikit sekali lowongan yang buka, dan untuk posisi-posisi penting aja biasanya. Setelah 2019 saya di Jakarta Interaktif Komunika sebagai social media manager. Itu zaman COVID juga, yang semua masalah kita lalui mesti remote, nggak bisa ketemu, dan ada sebagian teman-teman saya yang di PHK juga, termasuk saya sedikit banyak menerima imbasnya. Tahun 2021 saya resign dari perusahaan sebelumnya, balik ke Solo, ketemu teman-teman karena Solo merupakan salah satu tempat nyaman. Ketika itu saya berpikir, oh di Solo saya punya banyak teman. Saya balik ke Solo, kemudian bergabung di Luwes, supermarket yang cukup punya nama kalau di Jawa Tengah, sebagai bisnis development-nya selama kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2021 sampai 2022. Kemudian saya melanjutkan karir saya di bidang mining sebagai safety di 2022 sampai 2024 di Kalimantan. Job set saya dulu di PAMA KPCS dengan sebagai subkonnya PAMA di PT Bima Jaya Persada Nusantara, yaitu tambang batubara terbesar di dunia yang sifatnya terbuka. Selanjutnya pada tahun 2024 saya pindah teman-teman ke Trimega Bangun Perkasa TBP, sama jabatannya sebagai safety officer. Posisinya lebih jauh. Sekarang saya di Maluku Utara, di Ternate, di Pulau Obi. Mungkin dari segi jabatan tidak ada peningkatan dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan sekarang, tetapi yang berbeda kalau perusahaan dulu di PJPN itu sifatnya subkon. Sekarang saya sebagai owner pemegang IUP. Jadi di mining kapasitasnya emang perusahaannya lebih gede kastanya karena dia pemilik IUP-nya langsung. Next, Kak. Bagi saya teman-teman yang mencoba shifting, saya pernah shifting pekerjaan dari pekerjaan sifatnya sosial media masuk ke bisnis development-nya, kemudian kembali lagi ke bidang safety. Ada hal-hal yang menantang bagi saya. Pertama itu perkembangan teknologi, bagaimana di semua lini bisnis menerapkan perkembangan teknologi, meminta semua karyawannya buat beradaptasi. Contoh yang paling nyata yang kami alami di sini saat ini, yaitu dari penerapan teknologi, kami sudah menggunakan GPS di semua mobil-mobil kami yang ada di sini, yang gunanya untuk memantau kecepatan mobil-mobil tersebut. Hal ini kami gunakan sehingga teman-teman safety di lapangan tidak selalu
mengawasi di lapangan, tetapi bisa langsung melihat, mengecek datanya, mobil mana yang melewati kecepatan, mobil mana yang indikasinya mengebut di jalanan. Eh, akan ada peningkatan proses atau aktivitas yang kami lakukan untuk membuat pekerjaan kami menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya ada kemampuan adaptasi yang ini sangat-sangat diperlukan bagi saya pribadi, karena bagaimana saya kerja di Kalimantan, kerja di Maluku, yang tidak kenal siapa-siapa dengan iklim yang berbeda daripada kita yang di Jawa, itu kemampuan adaptasinya mesti cepat. Bagaimana kita melihat teman-teman kita bekerja, lingkungannya gimana, mesti bisa membawa tingkah laku dan sikap. Selanjutnya ketidakpastian ekonomi. Teman-teman sedikit banyak juga mesti mengerti akan hal ini, karena pada tahun ini aja banyak PT-PT, perusahaan-perusahaan besar yang tutup, yang ini menjadi eh, tanda tanya bagi kita semua, apakah tujuan kita, tempat kita bekerja yang kita inginkan eh, berdampak nggak dengan sistem ekonomi saat ini. Apalagi kita lihat di Amerika, mereka membuat kebijakan ekonomi yang lumayan mengguncang dunia. Sedikit banyak kalau cita teman-teman semua ke perusahaan gede, itu akan ngefek bagi kita. Selanjutnya adalah persaingan yang ketat, teman-teman. Yang di sini bukan posisi lowongan itu biasanya disediakan untuk satu, tetapi pendaftarnya bisa 100, bahkan ribuan, tergantung kasta atau tingkat perusahaannya bagus atau enggak. Semakin bagus perusahaannya, semakin banyak saingan teman-teman untuk mengisi posisi tersebut. Selanjutnya ada komunikasi ya teman-teman. Komunikasi ini hal yang sangat penting. Bagaimana kita mengungkapkan pemikiran kita, pendapat kita dengan jelas kepada atasan, kepada teman-teman, kepada bawahan. Yang ketika kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan jelas, itu akan berdampak pada KPI kita, penilaian kita, nilai kerja kita itu bisa bagus apa enggak sih? Bagaimana kita menyampaikan ide kepada orang lain. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah keterampilan pendukung. Hal-hal ini yang menjadi nilai jual teman-teman, menjadi pembeda teman-teman dibanding saingan-saingan teman-teman semua. Karena di sini kita emang satu kuliah nih teman-teman, satu teman belajar di kampus, tapi nanti setelah wisuda, setelah lulus, kita akan menjadi sama-sama pesaing untuk lowongan yang ada. Banyak hal-hal yang mesti teman-teman update, kemampuan teman-teman, dia mempunyai nilai jual yang lebih pada perusahaan. Karena kalau tidak punya nilai jual yang lebih itu, perusahaan juga nggak mau ngambil yang kayak gitu. Saingannya banyak banget teman-teman. Lanjut Kak. Ini ada 10 tips ya yang sebenarnya dari sekian banyak, tapi ini salah satu yang penting bagi saya. Yang pertama itu kemampuan soft skills, teman-teman. Hard skill itu sama pentingnya dengan soft skill. Jangan sampai teman-teman bisa tahu ilmunya, tahu textbooknya, tetapi tidak bisa mengungkapkannya. Hal yang seperti itu tidak bakal digunakan di dunia kerja, teman-teman. Di dunia kerja itu kita bekerja sebagai tim, banyak bawahan, teman, atasan, yang kita mesti bisa mengungkapkan apa ide kita, apa wawasan kita, apa gagasan kita. Nggak bisa kita cuma meeting terus pakai ketik-ketikan, nggak dijelaskan, nggak disampaikan dengan detail bagaimana. Itu sangat penting bagi saya, bagaimana menghadapi bos-bos, atasan-atasan, untuk menjelaskan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita rencanakan dalam job desk masing-masing. Selanjutnya, bangun jejaring. Bangun jejaring ini bisa dengan dosen, alumni, teman sebaya. Hal yang paling mendasar itu menggunakan LinkedIn atau pertemuan langsung. Kalau teman-teman lihat pengalaman kerja saya,
terjadi shifting di tahun 2022, sedangkan saya sudah punya sertifikat K3 umum sejak 2019, baru bisa kepakai itu tahun 2022. Itu saya bisa masuk ke dunia mining sekarang ini hasil rekomendasi teman saya, yaitu salah satu teman mahasiswa dulu ketemu di kegiatan nasional. Dia kuliahnya di UMI di Makassar, ketemu dengan saya, chit-chat segala macam, dekat, sampai pada tahun 2022 dia, ayo mau ikut jadi tim saya nggak di sini, kamu kan sudah punya K3 umum. Hal-hal seperti ini terkadang terjadi teman-teman di dunia kerja. Rekomendasi lowongan yang tidak dibuka untuk umum itu banyak banget di dunia kerja ini. Banyak banget lowongan yang cuma berdasarkan status WhatsApp, cuma by chat, telepon, cuma diminta, mana CV-mu sini, ayo ikut sama aku. Banyak sekali hal-hal seperti itu teman-teman. Dan saya merasakan hal-hal seperti itu. Yang ketiga adalah magang dan pengalaman kerja. Seperti yang dibilang Kak Uca tadi, magang dan pengalaman kerja ini penting Linda untuk kita, supaya kita ketika diwawancari sedikit banyak kita sudah lebih paham tentang posisi yang akan kita duduki, posisi yang akan kita ambil. Selanjutnya, perbanyak pengetahuan dan keahlian. Kemampuan untuk terus belajar ini hal-hal yang sangat dihargai teman-teman di perusahaan yang bonafit, yang punya nama. Kemampuan untuk terus menginovasi, terus mau mencari hal-hal yang up to date, bagaimana menerapkan hal up to date ke tempat kita, bagaimana yang tujuannya nanti sebenarnya itu menghemat kos, menghemat tenaga. Itu atasan sangat senang akan hal-hal seperti itu. Yang kelima itu siapkan CV yang menarik teman-teman. Bisa menggunakan CV ATS ya, yang paling terkenal saat ini yang tipenya ATS. Banyak web-web, banyak AI yang bisa mengelola CV teman-teman menjadi lebih bagus. Hal ini mesti kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menjual kita, bagaimana menjual pengalaman yang kita punya, keahlian yang kita punya ke perusahaan yang kita tuju. Keenam itu persiapan wawancara teman-teman. Sebelum teman-teman melakukan proses wawancara, hal yang paling penting itu teman-teman mesti tahu posisi teman-teman yang teman-teman ambil itu, job desk-nya apa aja, perusahaannya di bidang apa, head office-nya di mana, apakah dia ada cabang di mana, pertumbuhan ekonomi perusahaan tersebut bagaimana. Kalau perlu mencari review dari karyawan atau mantan karyawan tentang perusahaan tersebut, plus minusnya apa. Hal-hal itu akan sangat mendukung ketika proses wawancara. Dan alhamdulillahnya saya pernah menemukan beberapa kali wawancara yang menurut saya nyeleneh tetapi asik. Contohnya di 2019 saya itu pernah diwawancari oleh manajer cuma mengenai bagaimana pandangan saya sebagai mahasiswa yang baru lulus mengenai pemilu yang ada pada saat itu, pada saat 2019. Selain itu, tahun 2022 saya juga pernah mengalami wawancara yang lucu, yaitu bagaimana Anda menentukan jumlah kulkas di dalam satu kabupaten tanpa memperhitungkan tingkat kepastiannya. Hal-hal yang seperti ini di perusahaan multinasional itu sering terjadi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita tebak, hal-hal yang nyeleneh, tetapi ini perusahaan kepengen melihat pola pikir kita, bagaimana kita mengatasi suatu masalah. Ini yang perusahaan cari, bagaimana analytical thinking-nya, analisanya sebagus mana. Yang ketujuh adalah ekspektasi ya teman-teman. Sebagai kita dari kampus yang bagus belakangan ini meningkat peringkatnya di nasional, ada hal-hal yang mesti kita pahami bahwa kampus kita swasta masih belum bisa bersaing secara penuh dengan kampus-kampus PTN yang mempunyai nama-nama gede.
UGM, Undip, UI, ITB. Pesaingan lulusan kita belum sampai sana, dan alumni-alumni kita belum banyak menduduki posisi-posisi penting yang mesti kita ingat. Jadi tidak masalah memulainya dari bawah. Jangan teman-teman, pokoknya saya mesti kerja segini, posisi ini dengan gaji segini. Boleh menargetkan hal seperti itu, tetapi kita mesti menilai kemampuan kita. Kita cukup nggak di sana? Persaingannya gimana? Let's say saya kasih contoh teman-teman. Di PAMA itu banyak lulusan UI, ITB yang menguasainya. Jadi kita tidak bakalan bisa masuk ke level medium to up ketika memulai melamar kerja di sana. Atau contohnya Freeport. Freeport itu lebih banyak anak-anak lulusan UGM yang ada di sana. Atasannya UGM semua. Jadi kita nggak bisa langsung mengambil posisi di middle. Kita mesti bisa memulainya dari bawah. Kecuali teman-teman punya privilege pribadi yang bisa menunjang itu semua. Yang selanjutnya, menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan. Di dunia kerja itu nggak kayak teman-teman di kampus nih, bisa cerita apa aja sama teman kampus, bisa hai. Karena di dunia kerja, teman atau rekan kerja itu merupakan saingan kita semua. Jangan sampai kita tidak tahu batasan-batasannya. Ada hal-hal yang bisa diceritakan oleh kita ke teman kerja, ada juga yang tidak boleh kita ceritakan dan kita keep sendiri. Kalau teman-teman pernah dengar istilah tembok pun bisa ngomong di dunia kerja itu, teman-teman. Nggak bisa kita menceritakan asal ngomong, asal gibain ini, gibain itu. Nanti kita akan dinilai jelek oleh teman-teman yang lain, oleh rekan kerja, oleh atasan. Banyak rekan kerja yang tidak suka, banyak persaingan, sikut-sikutan, itu hal yang biasa. Jadi teman-teman semua mesti bisa bedain nih, mana kehidupan pribadi, kehidupan kerja. Jangan semuanya digabungin. Yang ke-9, teman-teman semua mesti punya mindset yang fleksibel dan terbuka. Bagaimana jika mendapatkan tantangan, dimutasi, hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi, dimutasi dari tempat satu ke tempat satu dengan tim yang berbeda. Teman-teman mesti bisa melakukan mindset yang fleksibel, bagaimana beradaptasi tadi dengan siklus yang baru, lingkungan yang baru juga. Selanjutnya, berani mengambil risiko dan tetap positif. Hal ini sangat penting, teman-teman. Jangan mau ada di zona aman dalam waktu yang lama. Zona nyaman itu emang paling enak. Tetapi jangan kelamaan di sana. Kalau kelamaan di sana, teman-teman akan terlena, lupa bahwa dunia terus maju, terus berkembang, sehingga teman-teman lupa mengupdate skill, kemampuan, dan sebagainya. Teman-teman akan tertinggal dengan lulusan-lulusan lain yang lebih mantap, pengetahuannya lebih luas, mempunyai keterampilan yang lebih baik. Jangan pernah terlalu lama di zona nyaman, itu nggak baik itu. Bisa lanjut, Kak? Ya, teman-teman, ya, ke personal branding. Secara istilah itu, personal branding itu bagaimana kita menciptakan penilaian terhadap diri kita sendiri. Jadi, rekan kerja kita, atasan kita, bagaimana menilai kita dengan hal yang sama sesuai keinginan kita. Misalnya saya kepengen dinilai tertib, rapi, dengan etos kerja yang baik, itu mesti saya tampilkan. Saya lakukan branding itu, berarti saya mesti menggunakan pakaian yang rapi, bersikap yang baik, supaya image yang saya bangun sesuai dengan kelakuan yang saya lakukan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang penting
yaitu menonjolkan diri dibanding orang lain. Kita mesti punya sesuatu yang khas, yang unik, yang cuma dipunya oleh kita sendiri. Jangan sampai kita tidak memiliki sesuatu yang khusus, tidak memiliki sesuatu yang menonjol. Nggak ada gunanya teman-teman nanti setelah lulus tidak memiliki sesuatu yang menonjol. Teman-teman akan susah mencari lowongan, akan susah mencari kesempatan bekerja kalau teman-teman tidak punya nilai jual yang khusus. Kita nggak usah munafik, saya nggak mau terlalu menyemangati teman-teman, oh habis wisuda pasti dapat kerja gini gini gini. Dunia kerja itu setelah teman-teman lulus tidak semudah itu. Kalau teman-teman tidak mempunyai sesuatu yang menonjol, teman-teman tidak akan dilihat di dunia kerja, tidak akan menjadi spesial di dunia kerja. Selanjutnya mesti punya kepercayaan diri yang lebih. Bagaimana teman-teman bisa ngomong di depan umum, menyampaikan ide, melakukan hal-hal yang kalian mau dalam konteks dilihat oleh atasan atau tidak, mempunyai kepemimpinan ketika teman-teman dikasih tim, dikasih bawahan, bagaimana teman-teman memaksimalkan mereka semua. Kalau teman-teman tidak punya PD yang tinggi, teman-teman akan dimakan sama dunia kerja itu. Teman-teman akan tidak bisa menyampaikan ide, tidak berani menyampaikan gagasan, karena takut, tidak terbiasa ngomong di depan umum, dan sebagainya. Yang ketiga, memperluas peluang karir. Kalau ini biasanya kita melakukan collab, melakukan hal-hal yang di luar tupoksi kita, job desk kita. Contohnya hal yang ini adalah salah satu hal yang kami lakukan, saya dengan Kak Ocha, sebagai peluang untuk memperluas karir kami, bagaimana kami berkolaborasi dengan kampus kami, bagaimana kami antar beda jurusan, beda lulusan, beda tahun lulus juga bisa saling mendukung untuk menciptakan suasana kondisi yang enak. Ini adalah salah satu penerapan nyata yang kami lakukan pada saat ini. Meningkatkan visibilitas. Yang keempat, someday teman-teman coba cari nama teman-teman di Google atau via Meta atau apapun itu buat mengecek teman-teman sudah sebegitunya belum di dunia maya. Sudah bisa belum dengan gampang mencari nama teman-teman semua. Hal yang seperti ini sangat mendukung ketika kita misalnya di LinkedIn, biasanya HRD itu mencari, contohnya saya adalah keyword-nya safety officer kayak gitu, nama-nama itu akan muncul nggak? Teman-teman dikenal secara luas sebagai jabatan tertentu atau memiliki keahlian tertentu nggak di bidang itu. Yang kelima adalah membangun reputasi positif. Sebaiknya teman-teman dari sekarang berpikir banyak ketika akan melakukan sesuatu hal negatif dan diposting di sosial media. Image-nya akan hancur karena setahu saya, sepengalaman saya, ada beberapa itu yang mengecek sosial media karyawannya. Kalau teman-teman saya ngupload di sosial media lagi melakukan hal-hal yang negatif, ya perusahaan juga mikir-mikir buat mengambilnya karena image-nya akan jelek nantinya. Contohnya banyak hal yang terjadi kalau teman-teman lihat di IG, di postingan segala macam, ada karyawan A melakukan tindak asusila dan semua netizen akan ngasih komen, ngasih review jelek ke tempat kerjanya. Hal-hal yang seperti itu yang ditakutkan. Perusahaan tidak akan mengambil resiko mempekerjakan karyawan yang punya image negatif. Sangat tidak mungkin mereka melakukan itu, teman-teman. Selanjutnya, menunjukkan kredibilitas, bahwa teman-teman bisa melakukan sesuatu dengan baik, dengan benar, memulai apa yang teman-teman mulai dengan nilai yang bagus tentunya. Bisa next, Pak?
Cak, bisa next. Tolong. Ya, karena saya sebenarnya diminta oleh pihak WMS sebagai coach untuk Kesmas. Kemarin saya coba mencari dua influencer ya yang ada di LinkedIn, yang dua-duanya lulusan Kesmas dan mempunyai dampak besar di dunia safety bagi kami, yaitu adalah Gustina. Itu adalah founder Belajar HSE. Dia adalah lulusan Kesmas tahun 2027 sampai 2011 kuliahnya. Sekarang mengisi seminar mengenai safety baik di BUMN, di perusahaan gede dan segala macam. Di LinkedIn pengikutnya sampai 20k up. Itu adalah sesuatu hal yang sangat baik ketika kita bisa menjalin koneksi dengan begitu banyak. Sekarang dia bekerja sebagai HSE koordinator di salah satu PT sipil untuk oil and gas. Selanjutnya ada Pak Faisal, lulusan Kesmas juga, lulusan tahun 2005, sama mengisi seminar, tapi Pak Faisal ini lebih mempunyai nilai jual lebih di bidang auditor. Dia punya auditor SMKP, ISO, SMK3, dan sebagainya macamnya. Hal ini dia lakukan supaya membuat brandingnya dia adalah auditor. Semua hal yang mengenai safety bisa dia audit dan bisa dia pertanggungjawabkan. Untuk sekarang dia bekerja sebagai HSE Manager, Sistem dan Audit. Ada jabatan khusus teman-teman sebenarnya di safety itu mengenai sistem dan auditnya di satu perusahaan pertambangan di nikel. Lanjut, Kak. Karena kita dari tadi membahas LinkedIn dan saya memberikan contoh mengenai LinkedIn, seyogyanya teman-teman semua sudah mulai membuat akun LinkedIn. Karena saya juga salah satu yang telat membuat akun LinkedIn. Saya membuatnya itu ketika tahun 2021 untuk mencari pekerjaan yang dari web-web lain saya temukan itu tidak begitu bonafit. Saya harus memulai mencari di tempat lain. Makanya pada saat itu saya membuat LinkedIn. Tahapannya ada 4, teman-teman. Setup profil, setup pengalaman, melakukan postingan pertama, dan bagaimana mencari koneksi yang baik dan sesuai keinginan kita. Lanjut, Kak. Ini LinkedIn saya, teman-teman. Menggunakan nama saya asli. Semua sosial media saya menggunakan nama saya asli. Karena saya pengen ketika siapapun mencari nama saya di web, di Google, dimanapun itu, maka semua media sosial saya, semua jurnal yang saya lakukan, yang saya buat, itu keluar semua, sehingga mereka bisa menilai bagaimana penampilan saya, bagaimana keilmuan yang saya punya. Ada tips di sini, teman-teman. Yang pertama itu foto profil ya. Usahakan foto profil itu yang bagus lah, yang benar. Menggunakan kemeja, jangan menggunakan kaos, jangan fotonya cuma tulisan, segala macam kayak gitu. Tidak melambangkan bahwa kita orang yang profesional. Pada saat ini saya menggunakan kemeja dengan kemeja berwarna. Saya ingin menjelaskan bahwa saya orang yang profesional, tapi fleksibel, tidak kaku kesannya. Selanjutnya membuat headline. Headline ini isinya biasanya mengenai bidang yang kamu kuasain, atau jabatan kamu, atau keahlian-keahlian yang kamu punya, tetapi keahlian yang bisa dipertanggungjawabkan. Banyak keahlian-keahlian yang punya sertifikasi khusus yang bisa kita ambil. Contohnya di sini saya menyantumkan saya punya POP. POP yang saya punya itu dari BNSP langsung, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mengisi headline itu dengan kata-kata motivasi, teman-teman. Uh, uh, itu sangat tidak menjual.
teman-teman tidak bisa menjelaskan apa keilmuan yang teman-teman punya. Selanjutnya, Kak. Ini setup profil ya teman-teman mengenai about me tentang saya, bagaimana saya berusaha menjelaskan kemampuan, minat, dan bakat saya, dan tujuan saya ketika perusahaan tersebut menerima saya, apa sih yang bisa saya lakukan, apa sih yang bisa saya bantu untuk perusahaan. Karena kalau kita tidak punya nilai jual, tidak dapat membantu perusahaan dengan baik, kita nggak bakal dipakai di perusahaan teman-teman. Jangan lupa keahlian-keahlian yang kita punya ditulis di situ. Contohnya di sini saya bisa membuat JSA, Job Safety Analysis, membuat laporan safety, melakukan investigasi, dan lain-lainnya. Saya tulis di situ berdasarkan kemampuan dan dapat saya pertanggungjawabkan. Ketika saya diminta kerja dan membuat itu, saya bisa dan saya mampu. Lanjut, Kak. Tahap selanjutnya adalah mengenai mengisi pengalaman. Mungkin teman-teman pada saat ini belum memiliki pengalaman kerja atau sebagian sudah memiliki pengalaman magang. Sebaiknya ditulis dan didetailkan pengalaman apa saja yang teman-teman punya selama magang, selama ikut organisasi. Tuliskan dengan jelas posisinya, tempat bekerjanya di mana, durasinya bekerjanya berapa lama. Kenapa tempat bekerja itu penting, teman-teman? Karena itu akan menunjukkan kemampuan adaptasi. Contohnya, saya pernah kerja di Kalimantan. Jadi, perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan tidak takut untuk merekrut saya karena saya sudah terbiasa dengan lingkungan di sana. Adaptasinya bagaimana, keadaannya bagaimana. Saya sudah biasa, udah common dengan hal-hal kayak gitu. Sehingga saya tidak membutuhkan waktu adaptasi yang lebih ketika mesti bekerja di sana. Selanjutnya, mendetailkan pekerjaan dan menyoroti pencapaian dan kontribusi. Biasanya di pengalaman ini dituliskan tuh, saya membuat laporan bulanan ini. Terus ketika saya punya bawahan, punya anggota, jumlahnya berapa? Perusahaan yang saya atur berapa banyak? Contohnya di sini salah satu yang saya tulis, menghandle unit sebanyak 74 unit. 74 unit yang saya handle ini apa aja sih? Mulai dari alatnya PC, alatnya dosa, compact, manhole, WT, dan segala macam. Itu saya jelaskan. Karena ketika saya menjelaskan itu dengan detail, perusahaan-perusahaan yang mempunyai alat yang sama akan menganggap saya paham dengan alat yang mereka gunakan, sistemnya bagaimana, proses keamanannya gimana. Jadi mereka tidak perlu melakukan adaptasi yang lebih ketika saya masuk ke sana. Yang selanjutnya, keterampilan yang sesuai pengalaman kerja. Balik lagi, saya selalu jelaskan, keterampilan itu teman tuliskan. Di sini saya menuliskan HAS, mining safety, dan lain-lainnya. Jadi saya menjelaskan di sana bahwa perusahaan saya ini ada di tambang dan saya bisa menghandle mengenai safety-nya tambang. Karena itu adalah target yang saya ingin capai. Selanjutnya, Kak. Yang pertama, teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau sudah mempunyai LinkedIn, usahakan selalu mengupdate LinkedIn-nya dengan pengalaman kegiatan yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman masih dalam lingkup himpunan mahasiswa segala macam, itu dijelaskan kegiatannya gimana, ngapain aja kalian, tugas kamu di sana seperti apa, dan ditambahi dengan dokumentasinya sehingga tidak fiktif. Karena salah satu hal yang paling penting di dunia kerja itu omongan mesti sesuai dengan buktinya. Bukti itu apa aja? Bukti itu bisa dokumen, bisa foto, bisa segala macam. Jadi yang teman-teman jual itu bukan
omong kosong belaka, tapi kemampuan yang teman-teman lakukan dan teman-teman bisa mempertanggungjawabkan itu. Kemudian teman-teman bisa melakukan postingan ulang mengenai ahli-ahli di bidang K3, terutama contohnya saya, untuk menjelaskan saya punya kedekatan dan ketertarikan untuk belajar, untuk mengetahui hal-hal itu, dan saya ingin di bidang ini. Yang poin paling akhir itu, di LinkedIn itu banyak pencapaian yang lain, yang lebih baik daripada kita, lebih bagus pencapaiannya, tapi kita jangan sampai malu. Kita mesti bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Walaupun itu kecil, banggalah dengan apapun yang kamu lakukan. Bisa lanjut, Kak? Setelah itu, ini poin yang paling penting teman-teman, membuat koneksi. Kurang lebih sudah disenggol-senggol sama Kak Ocha. Saya akan menjelaskan pengalaman saya pribadi, bagaimana saya memilih teman-teman di LinkedIn. Saya kepengen punya teman di LinkedIn, yaitu teman safety yang lain, manajer safety, atau perusahaan-perusahaan lainnya yang fokusnya mining, fokusnya pertambangan. Makanya ketika kita membuat LinkedIn itu biasanya kalau mengisi datanya dengan lengkap, suggestion-nya adalah manusia-manusia atau karyawan-karyawan yang satu perusahaan dengan Anda, tapi departemennya berbeda. Selanjutnya ada yang satu universitas dengan Anda, sama-sama UMS, sama-sama segala macam, atau satu bidang pekerjaan yang sama. Hal ini yang mesti teman-teman kembangkan. Kalau saya sih memulainya dengan mengikuti perusahaan-perusahaan tambang yang gede, yang bonafit, mengikuti manajer safety-nya, manajer HRD-nya, itu hal-hal yang saya ikuti dan bagi saya itu penting. Lanjut, Kak. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, pesan saya kepada teman-teman semua. Jangan malu kalau sudah punya LinkedIn dengan pencapaiannya, terus berkomunikasi dengan HRD, biasakan komunikasinya dengan baik, dengan bahasa yang sopan, dan pada saat jam kerja, supaya chattingan teman-teman, email teman-teman, itu nggak tertimpa dengan email-email kerjaan dia yang lain. Terus yang lain, yang paling penting bagi saya, jangan lupa untuk doa dan berikhtiar, berusaha. Mintalah doa ibu, bapak, teman-teman semua, kalau masih punya, eh, mohon doanya, mohon keikhlasannya tentang apa yang teman-teman lakukan pada saat ini. Karena bagi saya sampai saat ini, kayaknya kalau tidak dengan doa ibu, doa orang tua saya nggak bisa mencapai posisi saya saat ini, dan pengalaman yang saya punya tidak akan punya artinya bagi orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh teman-teman kita diskusi sama-sama. Ya, saya coba menanggapi langsung ya yang masalah tadi, yang masalah ada satu yang menganggur terus kepengen masuk safety. Itu hal yang biasa, nggak masalah ketika kamu punya gap, punya segala macam untuk mencapai suatu lowongan yang baru, tempat yang baru, itu nggak masalah. Eh, buat teman-teman yang masih kuliah, mulai sekarang coba membiasakan membuka, mencari lowongan kerja yang teman-teman mau, sehingga teman-teman semua punya dan memahami kualifikasi apa saja yang dibutuhkan perusahaan untuk mengisi lowongan tersebut. Contohnya khususnya saya di safety, teman-teman. Yang minimalnya itu mesti punya K3 umum, mesti punya POP, dan segala macam. Saya berusaha untuk melengkapi itu. Jadi ketika saya mempunyai kesempatan yang datang, saya sudah siap. Paling tidak teman-teman
mempunyai kualifikasi awal dulu buat masuk ke tahap selanjutnya. Kalau teman-teman tidak biasa melihat kualifikasi tentang lowongan posisi yang teman-teman inginkan, teman-teman kaget nanti. Ternyata posisi ini membutuhkan minimal IP segini loh, tapi IP teman-teman tidak nyampe karena teman-teman telat untuk melihatnya, telat untuk membuat targetnya. Hal seperti ini penting untuk dilakukan, mengecek postingan lowongan, saatnya apa aja, kualifikasinya apa aja, karena sebagian itu kan ada, terutama di Indonesia ya teman-teman, ada batasan usia, ada batasan tinggi badan, ada batasan kesehatan, dan hal-hal lainnya yang mesti dilakukan. Jangan sampai teman-teman sudah gagal dan kalah pada tahap awalnya. Usahakan teman-teman mempunyai target. Oh, kalau saya pribadi dari dulu, saya cuma kepingin IP saya di atas 3. Karena lowongan yang saya tuju, semuanya minimalnya 3 di angka paling bawahnya. Ada 2,7, 2,5 ada, tetapi paling tinggi 3. Oke, saya jadikan itu standar minimal yang mesti saya capai. Sehingga saya tidak kalah bersaing pada tahapan awal. Jangan sampai kita kalah di awal terus nggak jadi apa-apa teman-teman. Sayang kuliahnya, sayang segala macamnya. Nanti nyeselnya belakangan. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Ada pertanyaan lain boleh teman-teman, terutama yang dari Kesmas. Karena saya di K3, salah satu posisi yang teman-teman Kesmas bisa capai, yang teman-teman bisa tujuin ke sana, itu Kesmas. Karena Kesmas itu bisa menjadi safety seperti saya. Kalau enggak, saya deh Kak Wisnu yang tanya. Boleh? Kak Wisnu berarti backgroundnya Kak Wisnu itu bukan Kesmas ya? Bukan. Seperti saya Oh, jelaskan tadi, ya. saya adalah teknik industri. Tetapi saya pada tahun keempat, saya pengen mempunyai nilai jual khusus nih teman-teman. Teknik industri itu adalah ilmu yang umum, yang banyak cabangnya. Ketika saya tidak mempunyai sesuatu yang menjual, saya bakalan kalah saing nih di banyaknya lulusan teknik industri. Saya itu sempat mencari tahu, 1 tahun itu berapa sih lulusan teknik industri yang ada di Indonesia, dengan kampusnya segitu banyaknya, jurusannya segitu banyak, ya itu saingan saya nanti. Ketika saya tidak punya kemampuan khusus, maka saya akan tenggelam di antara yang lain-lain. Contohnya PTN yang bagus saja banyak teman-teman. Kita nggak bisa menutup mata akan itu. Kayak UI, UGM, ITB, Undip. 1 tahun mereka punya berapa lulusan? Let's say jurusan saya teknik industri. Kalau 5 kampus top PTN aja, udah 1.000 itu saingan saya. Let's say UMS masuk 10 besar kampus paling bagus di Indonesia. Kalau masing-masing kampus punya jurusan saya, berarti ada berapa ribu manusia yang menjadi saingan saya nantinya. Jadi pada tahun 2019 setelah saya lulus, saya langsung mengambil ahli K3 umum yang saya ingin bekerja di bidang sana dan menyiapkan standar kualifikasi apa saja yang dibutuhkan. Walaupun kepakainya di tahun 2022, tetapi saya sudah siap dulu. Ketika kesempatan itu ada, ya udah saya ambil. Jangan sampai kesempatannya datang, kitanya nggak siap, ya sama aja bohong nanti jadinya. Berarti HSE itu banyak ya Kak saingannya. Tadi seperti yang Kakak bilang kayak universitasnya, belum lagi ya kan. Jurusannya ya, Kesmas bisa masuk, industri bisa masuk. Berarti wow banget ya. Eh, Setahu saya dan Mhm. sepengalaman saya, untuk punya ahli K3 umum itu, semua jurusan bisa ngambil itu. Apapun jurusannya dia bisa ngambil itu. Apa mau dia dari manajemen, mau dia dari teknik, bisa mengambil itu. Sebegitu banyaknya saingannya nanti ke depannya. Jadi di salah satu tahapan kita mesti menjalin hubungan baik juga ke cutting, ke atasan, ke teman-teman kampus lain yang kita tidak tahu kapan mereka akan menolong kita atau bagaimana.
di sisi lain kita juga mesti mempersiapkan kualifikasi kemampuan kita sehingga nanti dua-duanya ketemu match, jadilah lowongan itu banyak banget yang bisa masuk. Di contohnya kita lihat aja di UNS. UNS itu ada jurusan K3 D4, ada D3, ada S1-nya Kesmas. Dari satu kampus saja udah 3 nih. Apalagi yang lain-lainnya banyak banget saingannya. Jadi kalau tidak punya nilai jual yang lebih, teman-teman mohon maaf, dunia kerja itu keras, nggak seperti teman-teman kuliah, hahaha masuk kampus balik IP bisa 3, bisa segala macam. Dunia kerja nggak kayak gitu teman-teman. Yang IP-nya 2, kalau dia punya kenalan juga bisa masuk. Yang kuliahnya asal-asalan aja, kalau dia punya koneksi dia bisa masuk. Jadi kita mesti membangun itu semua, dan kita sadar posisi kita di kampus swasta, banyak kampus-kampus yang lebih baik, banyak lulusan luar negeri yang balik ke Indonesia juga mencari lowongan-lowongan. Apa sih nilai jual kita? Makanya dari tadi yang saya jelaskan, eh, apa sih yang bisa ditonjolkan? Apa sih nilai jual? Tapi bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, baik kepada saya atau pada Kak Wisnu? Kak Wisnu ada lagi nggak yang mau di-sharing ke teman-teman? Eh, ada nih satu hal Boleh. yang paling mendasar bagi kita yang sempat dan tinggal di Jawa Tengah, yaitu kita semua kenal dengan pekewo. Rasa tidak enak, rasa sungkan, itu hal yang baik, tetapi mesti teman-teman kendalikan. Jangan sampai teman-teman punya ide, tapi pekewo untuk menyampaikannya, nggak mau menyampaikannya, ujung-ujung itu telat nyampenya. Waktunya, timingnya udah hilang. Pekewo boleh, malu boleh, punya rasa sopan santun itu boleh, tapi jangan sampai itu menjadi penghalang teman-teman semua. Menyampaikan gagasan, ide-ide, apapun itu, jangan takut. Mungkin itu sih Kak buat tips, karena saya aslinya bukan orang Jawa, dengan kuliah di Jawa, melihat teman-teman saya, angkatan saya yang mempunyai, pekewo, gak enak gini ujung-ujungnya timingnya lewat, kesempatannya hilang, ya susah teman-teman. Dunia kerja itu kejam, nggak nggak enak. Kalau sedikit aja, eh, saya dalam 1 bulan itu melamar pekerjaan, kalau saya lagi kepengen melamar kerjaan, itu bisa sampai 300, 500. Yang sampai di tahap selanjutnya paling 10% nggak ada tuh, yang sampai tahap wawancara segala macam. Terakhir saya ini di sini selama 1 bulan saya melamar 400 lamaran kerja, yang diwawancara sampai HRD-nya cuma paling 20, yang lanjut sampai tahap akhirnya cuma 1 dari 400 itu. Segitu banyak lowongan yang ada, tetapi persaingannya butuh yang lebih segala macam. Itu sih Mbak. Berarti saya 70 masih basic banget ya, Mas? Wah, saya bisa 30 itu udah aman itu, Teman-teman, dengan ya dengan gitu ya. semua web yang saya punya ya, mulai dari LinkedIn, Oke, Jobstreet, job street. eh di Nah Kerja, yang lainnya nih semuanya Hmm. saya buka, saya cek Hmm. lowongan yang sesuai dengan Oke. kualifikasi saya. 30 itu aman deh satu hari. Biasanya 30 saya sehari buka ya, Mas ya? 30. Oke. Biasanya Basic itu saya kelas eh 10 sih. Hmm. saya buka HP di waktu luang, Hmm. saya simpan 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 semua. Hmm. Nanti ketika Paham. malam saya punya waktu lebih, semuanya saya email. Paham. Email itu kan bisa disetting waktunya, kapan mesti ngirimnya. Jadi saya setting buat besok paginya, sehingga saya tidak akan melakukan dan mengemail HD itu pada malam-malam, kayak gitu nggak sopan dan nggak etis di dunia kerja. Saya akan mengemailnya pada pagi hari ketika dia masuk kerja jam 8, jam 9, let's say kayak gitu. Emailnya akan saya setting jam segitu. Oke. Kalau Kak Wisnu tadi bilangnya 300 ya teman-teman. Sehari 30. Berarti tadi sebenarnya apa namanya?
poin yang saya sampaikan tuh basic banget. Tadi kan saya bilang sebanyak-banyaknya dan itu 100 sehari 10 lah minimal. Saya bilang kayak gitu kan. Ternyata ada parameter yang lebih dahsyat lagi karena mungkin tadi ya eh, Kak Wisnu sempet spill juga karena apa persaingannya ketat. Belum lagi universitasnya, belum lagi IPK-nya, belum lagi berbagai jurusannya. Jadi ya begitulah keadaannya ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu. Kalau Kesmas kan ke HSE ya berarti ya. Mungkin Gizi ada yang mau ditanyakan atau pandangan karir teman-teman lah. Kalau Gizi tuh kira-kira end game-nya tuh apa sih gitu? Boleh di-sharingkan nggak? Ada yang bisa jawab atau aku itu mention satu orang? Ada yang bisa bantu? Siapa ya? Amalia ada? Bisa on mic Amalia? Amalia Nur? Amalia ada? Nggak ada ya? Kalau Farisin, Farisin ada? Farisin Hanif ada? Nggak ada juga. Siapa? Kansa ada? Kansa ada nggak ya? Kansa ada? Atau Ada, Kak. oh iya, Kansa semester berapa ya Kansa? Kansa semester berapa? Semester 6, Kak. Semester 6 ya. Kansa yang kamu tahu nih, Gizi itu biasanya apa ya? Kayak area karirnya itu seperti apa Kansa yang kamu tahu? Dari cutting-cutting kamu lah minimal. Kerjanya di mana aja gitu. Dan biasanya dream dream karir anak Gizi itu kemana Kansa? Tahu nggak? Kansa bisa bantu? Atau yang lain bisa bantu jawab? Bunga mungkin atau siapa? Biasanya itu skup karir anak gizi itu ke arah mana dan dream karir anak gizi itu biasanya apa umumnya gitu? Atau siapapun ada yang bisa bantu jawab? Alvira gitu ada? Ada? Ada nggak ya? Kayaknya udah nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Apa mau diakhiri aja kali ya kayak apa gimana nih? Satu Atau hal teman-teman yang aku pengen kasih tahu teman-teman, eh, silakan Kak Wisnu. hubungan baik mahasiswa dan kakak tingkat itu penting banget. Betul. Itu penting banget di dunia kerja. Kalau teman-teman tidak membangunnya dari sekarang, teman-teman kehilangan kesempatan itu. Contohnya saya pernah mengalami, saya itu pernah nanya sama kakak tingkat saya, Kak, saya kepengen tahu dong ada lowongan nggak di perusahaan kakak dengan posisi ini. Cuma dijawab, cek aja webnya mas. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada di sana. Kan bukan hal yang kayak gitu yang kita inginkan sebenarnya. Paling nggak direkomendasi, oh ada nih, tapi udah tutup. Biasanya kualifikasinya gimana, bukanya di bulan apa. Hal-hal yang seperti itu yang mesti teman dapatkan dari kakak tingkat teman-teman. Kita tahu dan kita paham semuanya, alumni kita tidak banyak di perusahaan yang bagus dan bonafit. Dan kita mesti mengakui itu. Jadi ketika ada alumni teman-teman yang di perusahaan bagus, jalin komunikasi yang baik dengan dia, minta bantuannya, minta tolong sama dia, pasti dia mau bantuin adik tingkatnya. Semuanya pengen bantuin adik tingkatnya, tapi kalau hubungan kita nggak baik, gimana mereka mau bantuin kita? Ya. Ini tuh sih Kak, kalau nggak ada, Oke. karena melihat dari tadi kan dari 60 nih di Zoom, ini Oke. tinggal 27 ini. Baiklah. Oke. Bener. Saya juga setuju semua yang diomongin Kak Wisnu. Jujur semua yang saya juga sama Kak Wisnu dapat kerjaan yang ini juga dari informasi underground juga sama.
banyak banget advisor kakak tingkat dan sampai detik ini saya masih menjalin baik dengan semua kakak tingkat saya. Saya sering diskusi dan lain sebagainya, jadi harap teman-teman juga akan seperti itu. Dan nextnya kan ini ada coaching ya, jadi silakan kalau misalkan memang teman-teman merasa ingin gitu ya di coach oleh saya dan Kak Wisnu untuk gizi nanti sama saya dan untuk Kesmas nanti sama Kak Wisnu bisa join WhatsApp-nya dan nanti bisa di apa namanya range meet apa dicocokkan tanggal buat kita coaching seperti itu. Adakah yang mau ditanyakan kembali buat dari teman-teman? Tidak ada. Tidak Kak, ada Kak. oke. Azalea, oke kamu udah open mic. Aku mau nanya sesuatu Azalea. Apa Kak? Tadi yang saya tanyain gitu. Biasanya kalau kating-kating kamu tuh umum, general kerja di mana ya kebanyakan? Setahu saya ya Kak, Boleh. biasanya di rumah sakit, Rumah kalau enggak sakit, di oke. puskesmas atau di industri Puskesmas. gitu. Oh, industrinya industri apa? eh Apa ya Kak? Kayak nutrisionis di sana gitu loh. Nutrisionis ya. Kurang Oke, masih oke. kurang tahu, iya. Oke. Sekarang Azalea semester berapa ya? Semester 2 Kak. Oke, kalau apa namanya, kalau misalkan yang Azela tahu nih dari mungkin apa perspektif pribadi gitu, karir dreamnya apa Azela? Punya catering sendiri kah atau apa gitu? Atau join Iya, ini? kayaknya rata-rata pada pengennya ujungnya kalau nggak jadi ahli gizi rumah Ahli gizi. sakit ya punya ini sih Kak, punya catering sendiri Punya atau catering ya? Oke, paham. apa gitu. Ya, Oke, rata-rata gitu. rata-rata gitu ya. Oke, terima kasih banyak Azal ya. Teman-teman di sini kan Kak Wisnu dan saya itu maksudnya sepantaran lah ya. Maksudnya ya feel free aja kalau mau nanya atau sharing, nggak usah malu-malu gitu ya. Dan bener kata Kak Wisnu, kakak tingkat teman-teman sealumni itu pasti pengen gitu loh bantu adik-adik tingkatnya karena di luar sana universitas-universitas yang sangat 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 besar itu mereka itu korporasinya itu bener-bener kenceng gitu. Jadi kalau misalnya kita juga tidak berkoloni gitu, ya akan sulit gitu ya Kak Wisnu ya. Belum pernah kan teman-teman lihat satu PT cuma satu alumnus. Hal itu Ada umum ya Kak di teman-teman. teknik ya, di farmasi juga Banyak. jujur ada Kak. Eh, Tambang paling bagus di Indonesia itu Freeport itu semuanya alumni UGM semuanya teman-teman. Baik, baik. UGM itu Oke, ya, wow. ya. Em, itu kan cukup big company ya. Kalau misalnya saya mention company di sini agak perang ini karena kebanyakan swasta gitu ya kalau perusahaan farmasi. Jadi itu real teman-teman ada, jadi nggak apa-apa. Em, kita hadapi saja realita ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kalau enggak di akhir sesi kita foto dulu gimana? Minta tolong on cam. Kita foto buat dokumentasi. Tadi kata Kak Wisnu ya kalau omong doang nggak ada dokumentasinya ya nggak bisa diupload di LinkedIn gitu. Boleh minta tolong on cam. Dari panitia, apakah bisa dibantu screenshot gitu ya? Ada alumni karirnya? Atau seperti apa? Iya bisa Kak. Oke, terima kasih banyak. Ada yang bisa on cam? Kak Wisnu bisa on cam? Oke, yang lain bisa on cam? Ada Mbak Hidayah ya. Ada lagi yang mau on cam? Oke, kalau nggak ada baiklah nggak apa-apa. Kak Wisnu sinyalnya jelek ya? Jelek banget Menyala di maluku emang. hutan enggak. Gimana ada yang mau on cam lagi? Silakan, biar bisa kenal. Mungkin dimulai aja kayak Mbak Hidayah ya, biar oke. Atau Anissa, biar bantu. Dipandu kakaknya atau Kamu aja nih, kamu aja nggak apa-apa. Boleh. Maksud dan abang-abang nih. baik saya pandu ya. Ini bisa Oke, teman-teman on cam dulu yuk. iya boleh silakan. Oke. Minta Oke, tolong teman-teman. is oke, yuk. Boleh nih. Satu, dua, tiga.
Kali lagi atau sudah cukup? Sekali lagi boleh, sekali lagi. Oh iya. Oke, Habis itu 1, dipersiapkan 2, ya. 3. Tadi nomor berapa ya? 2 ya? Oke, terima kasih banyak Nisa. Oke, saya Thank you dan semua Kak ya. Wisnu undur diri. Terima kasih banyak. Kita salam lagi ya Kak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you Kak Wisnu. Salam. Terima kasih banyak Makasih, semuanya. Kak. Thank you Kak. Oke, bye. Bye. See you. Makasih Kak, makasih. Bye.